Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggo di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana keberadaan dari ajian yang punya daya keampuhan dan linuwih yang berada dan pernah menjadi perbincangan hebat di tanah Jawa, yaitu satu bentuk raja yang konon raja tersebut sebagai raja pengusir jin dan makhluk halus dari tanah Jawa, yakni Raja Kolo Cokro. Bagaimana sebenarnya Kolo Cokro, sejarahnya sampai keberadaannya saat ini, yang juga konon disebut Raja Kolo Cokro ditakuti oleh para pejabat di Indonesia. Sedulurku yang berbahagia, sebelum dilanjutkan, kalau panjenengan merasa video ini bermanfaat, silahkan share kepada sanak batik kadang sedulur dari panjenengan semua. Dan bila panjenengan baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Dan bila sudah subscribe, silahkan beri like dan juga komentar. Sedulurku yang berbahagia, Kolo Cokro ini, setiap ajaran tentunya memiliki pandangan masing-masing tentang Kolo Cokro. Kolo Cokronya ajaran satu dengan ajaran yang lain mungkin berbeda dalam kepenulisan, mungkin berbeda dalam bahasanya, tetapi meyakini bahwasanya adanya bentuk Kolo Cokro. Kolo itu tegese waktu. Kolo Cokro adalah lambang sebuah roda yang berputar, roda kehidupan, karena roda itu berputar. Jadi Kolo Cokro ini adalah pandangan terhadap perputaran waktu. Jadi manusia hidup itu senantiasa berputar. Maka dengan adanya Kolo Cokro ini, dalam waktu apapun, kondisi apapun, berada dimanapun, oleh obah ning jejeg, dadi obah ning ojo owah terhadap pandangan kita bahwa kita adalah kawula yang diperintah oleh Gusti untuk manembah. Sehingga dengan cara ini kita adanya satu perlindungan, bahwa sing lindungi awake dhewe, sing ngayomi awake dhewe, sing peparing ning awake dhewe yang pada kita ini adalah Pangeran Sing Maha Kuwasa. Maka dalam kepenulisan Raja Kolo Cokro yang saat ini, atau dalam literasi yang saya baca di atas sadun, ini juga sama, artinya diawali dengan sebutan sambat nenggone Pangeran, yakni dengan kata yo. Yo ini adalah sebuah kata bahwa kita mengikuti perintah, tapi kita juga sambat. Nak sambat awake yo Gusti, yo Gusti, yo Allah. Disambat kita adalah dengan kalimat yo. Sedulurku sekalian, Raja Kolo Cokro ini memang dari masa ke masa senantiasa diperlukan untuk sebagai bahan bagi kita menekung
Namun ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa Kala Cokro yang awal ini dikenalkan juga oleh Wali Songo yang pertama. Kita tahu Wali Songo yang pertama adalah Syekh Nurjati, Syekh Hasanuddin, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sayyid Jumadil Kubro, Syekh Subagir Al-Farisi, Sunan Maghribi, Maulana Ishaq, terus siapa? Malik Israel ya. Jadi 9 Wali Songo yang kali awal datang ke tanah Jawa ini dalam berdakwah itu senantiasa digoda oleh makhluk-makhluk yang tidak nampak, baik itu jin, setan, yang musuhi terus-terusan. Nah, yang ditugaskan atau yang memang punya kecakapan untuk berantas jin atau bermusuhan dengan jin itu adalah Syekh Subagir. Maka Syekh Subagir bingung, mungkin kesel apa piye ngono, jenuh nang kono musuh jin, nang kono musuh jin ngono, kene mari kono kumat, kene kumat kono mari, kan mungkin kayak gitu. Atau di sini ini sudah selesai karena jin makhluk ini kan tidak bisa mati gitu loh. Yang sini sudah terkalahkan, ternyata di sana sudah kalah, sini kalah, balik sana ada lagi, dan bentuknya rupa-rupanya ya jin-jin tadi. Maka ada satu inisiatif untuk menyerang mereka yang menghalang-halangi jalannya dakwah penyebaran agama pada waktu itu, atau yang memusuhi mereka ini, Wali Songo ini harus dicari tempat yang tepat untuk menyerang mereka atau bangsa jin ini. Konon disebutlah satu tempat sebagai Pakune Tanah Jawa, Pakune Tanah Jawa atau Pusre Tanah Jawa, yang saat itu atau yang sampai saat ini juga ya, Pakune Tanah Jawa itu berada di Gunung Tidar. Ini berada di tengah-tengah. Maka disitulah Syekh Subagir menancapkan tumbal, orang mengatakan tumbal, berupa batu hitam yang diletakkan di Pakune Tanah Jawa. Lah watu hitam itu bertuliskan Kala Cokro, jadi disebut Raja Kala Cokro. Dan watu hitam itu dipendam, ditumbalkan di lokasi tersebut di Gunung Tidar, sehingga para jin, siluman yang memusuhi perjalanan dari penyebaran agama dari Wali Songo ini akhirnya bisa tunduk. Jadi pas wae tandur tumbal ini Gunung Tidar diceritakan goncang, dunia jin ini goncang sekali. Gempa sing ora karu-karuan negara jin itu. Karena merasa panas, jin ini tidak kuat berada di lokasi-lokasi di tanah Jawa, akhirnya pelawayan Melayu ini. Nah, akhirnya diceritakan konon itu para jin-jin lelembut ini sama berlari mencari perlindungan, mencari tempat untuk menyelamatkan diri. Nah, tempat yang tepat bagi para seluman, bekasaan, tetek melek dan sebagainya ini manggon di Laut Selatan. Bahkan diceritakan juga danyange lelembut tanah Jawa, Sabda Palon ini juga keluar dari
Sehingga disitulah terjadinya satu bentuk perjanjian dari Syekh Subakir dan Sabdo Palon, yang konon ada beberapa kisah menceritakan ini adalah perjanjian dialog sehebat antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon. Sedulurku sekalian, setelah Raja Kalacakra yang kayak gitu kuatnya, sehingga tanah Jawa pun pada saat itu semakin tertata kehidupannya. Kita tahu pada waktu Wali Songo yang pertama ini datang ke tanah Jawa di masa Syekh Nurjati, di masa Hasanuddin, Sultan Hasanuddin, ini ada dua kerajaan besar yang di tanah Jawa, kerajaan Pajajaran sama kerajaan Mataram kuno. Langkah-langkah siasat yang dipakai oleh Wali Songo ini juga berbagai macam. Memang permusuhan antara dunia gelap dan dunia terang ini senantiasa nampak, sehingga kita tahu bahwasanya keluarga dari Sultan Pajajaran, dari Raja Pajajaran saja ini berguru kepada Wali Songo yang pertama ini, termasuk Raden Kian Santang, Walang Sungsang, dan ini berguru kepada Syekh Nurjati atau Sunan Gunung Jati, atau Syekh Nurjati yang bertempat di Gunung Jati. Nah, inilah yang membedakan, inilah yang harus kita renungi perjalanan Wali Songo dengan Raja Kalacakra yang dibawa oleh Syekh Subakir untuk ditanamkan di Gunung Tidar. Sedulurku sekalian, sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan, ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya berharap panjenengan kerso memberi dukungan, komentar bila panjenengan punya pandangan lain, dan silahkan ditunggu besok kita kupas kembali Raja Kalacakra pada bagian yang kedua, sehingga pengetahuan kita tentang Raja Kalacakra nanti kita bisa berdiskusi bersama di kolom komentar bila panjenengan memiliki pandangan yang berbeda. Akhirnya dari ungkapan ono rino ono po ono awan ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras.